Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Eri Rizati, kelas 1J, NIM 2021 143376, Prodi PGSD, dengan mata kuliah pengantar pendidikan, dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Untuk materi yang pertama, syarat berdirinya ilmu pengetahuan. 1. Logis atau masuk akal, sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang diakui kebenarannya. Objektif, sesuai berdasarkan objek yang dikaji dan didukung dari fakta empiris. 3. Metodik, diperoleh dari cara tertentu dan teratur yang dirancang, diamati dan terkontrol. 4. Sistematik, disusun dalam satu sistem satu dengan saling berkaitan dan menjelaskan sehingga satu kesatuan. 5. Berlaku umum atau universal, berlaku untuk siapapun dan dimanapun dengan tata cara dan variabel. 6. Eksperimentasi yang lama untuk hasil yang sama. 7. Kumulatif, berkembang dan tentatif. 2. Ilmu pendidikan sebagai ilmu pendidikan normatif, teoritis, dan praktis. 1. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku manusia. Sesuatu yang normatif bersifat berbicara masalah baik atau buruk dari perilaku manusia. Karena ilmu pendidikan bersifat normatif, berarti pula bersifat praktis karena ilmu pendidikan sebagai bahan ajar yang patut diterapkan, sehingga pendidik bertugas menanamkan sistem-sistem norma bertingkah laku manusia yang dibanggakan, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. 2. Ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat teoritis dan praktis. Ilmu pendidikan termasuk pengetahuan normatif karena berkaitan erat dengan pandangan tentang manusia, nilai dan norma hidup membentuk kepribadian manusia atau anak didik. 3. Cabang-cabang ilmu bantu pendidikan. Ilmu pendidikan dibentuk oleh cabang ilmu yang terkait satu dengan yang lain, membentuk suatu kesatuan. Masing-masing cabang ilmu pendidikan dibentuk oleh sejumlah teori. Menurut Langeveld 1952, mengklasifikasikan cabang ilmu pendidikan sebagai berikut. 1. Ilmu pendidikan teoritis. 2. Ilmu pendidikan sistematis. 3. Sejarah pendidikan. 4. Ilmu pendidikan perbandingan pendidikan. 5. Ilmu pendidikan praktis. 6. Metodik. 7. Pendidikan keluarga. 8. Pendidikan keagamaan. Ilmu bantu yang diperlukan dalam ilmu pendidikan antara lain ilmu-ilmu biologi, misalnya embriologi, anatomi, fisiologi, dan lain sebagainya. 2. Ilmu jiwa, misalnya ilmu jiwa umum, ilmu jiwa perkembangan, ilmu jiwa sosial. 3. Ilmu sosial, misalnya sosial, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kesimpulan. Pendidikan merupakan suatu proses mentransfer ilmu yang pada umumnya dilakukan melalui 3 cara, yaitu lisan, tulisan, dan perbuatan. Pada dasarnya, pendidikan erat hubungannya dengan ilmu karena objek utama dari pendidikan adalah ilmu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.